Jadi Ibu absensi dulu ya. Sri Ajeng. Saya Bu. Marshall. Hadir Bu. Jericho. Mahya. Oke. Nah, sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo. Jericho silahkan pimpin. Tapi kan lengkap itu. Depannya apa dong? Oke, terima kasih Jericho. Nah, anak-anak semua, pembelajaran kita pada siang hari ini yakni tentang kebangkitan bangsa Timur atau nasionalisme Asia. Bu, ini fokusnya nggak nyala, Bu. Oh, gimana nih? Ketua, salam tolong Ibu, nak. Nah, anak-anak Ibu semua, karena pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang kebangkitan nasionalisme Asia. Nah, karena tema pada siang hari ini adalah tentang kebangkitan nasionalis. Nah, Ibu mau kita semua semangat dulu sebelum mulai pembelajaran. Jadi Ibu mau Sri Ajeng memimpin paduan suara untuk kita nyanyi Satu Nusa Satu Bangsa. Baik teman-teman, selamat berdiri. Satu Nusa, satu bangsa, satu dua tiga ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, kita lanjut kembali. Ya, terima kasih ya kepada Ibu Sri Ajeng sudah memimpin kita tadi. Ibu harap pada pembelajaran siang hari ini semangat kita dalam memahami kebangkitan bangsa Timur nasionalisme Asia ini. Karena nanti pada awalnya kita berawal dari sini dulu, kita harus membahas kebangkitan bangsa Timur, lalu untuk pertemuan selanjutnya kita bahas mengenai kebangkitan nasionalis di Indonesia ini. Mau nanya nih ke kalian semua, apa yang terlintas di kepala kalian ketika mendengar kebangkitan nasionalis? Ibu mau tunjuk dulu. Masya, coba kamu berdiri. Apa yang kamu ketahui tentang kebangkitan nasional? Tahu. Yang pernah terlintas lah di pikiran kamu atau pernah kamu baca gitu? Kebangkitan nasionalis itu artinya Bu, kebangkitan suatu bangsa atas penjajahan untuk membangun negara yang lebih baru dan nasional. Oke, terima kasih Mas Syal. Kalau
bagaimana munculnya ide kebangkitan dan juga nasionalis yang ada di Indonesia, serta bagaimana kondisi dan situasi Indonesia pasca berakhirnya kolonial Belanda yang ada di Indonesia. Nah, pada pembelajaran kita ini tentang nasionalisme Asia, yang Ibu harap ke depannya pembelajaran ini dapat kalian analisis bagaimana sih hubungan antara bangsa Asia tadi dengan kebangkitan nasionalis yang ada di Indonesia, dan juga Ibu harap kalian itu dapat memahami bagaimana kalian itu dapat berpikir dan bisa menganalisis tentang perkembangan nasionalisme yang ada di Indonesia. Dan pada pembelajaran kita ini, untuk pertama Ibu akan menjelaskan materinya, kemudian kita akan menonton video pembelajaran. Ibu sudah siapkan untuk kalian. Lalu Ibu akan juga membentuk kelompok diskusi, lalu kalian mempresentasikannya, dan hasil diskusi tersebut itu termasuk dalam proses penilaian Ibu, oke? Dan juga bagaimana kalian itu dapat menguasai hasil dari diskusi tadi, anak-anak. Oke. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih latar belakang dari kebangkitan nasionalisme Asia ini. Oke. Silakan diperhatikan. Nah, jadi pada abad ke-19 dan juga pada abad ke-20, bangsa-bangsa Asia itu menghadapi dominasi kolonial oleh bangsa-bangsa Eropa yang lainnya semua, seperti Jepang, Inggris, dan lain sebagainya. Nah, jadi sistem kolonial yang diterapkan oleh negara-negara imperialis tadi itu menyebabkan eksploitasi ekonomi, lalu juga ada ketidakadilan sosial, lalu juga ada penindasan budaya di wilayah masing-masing dari jajahan mereka. Kemudian tentunya rakyat yang mereka jajah tersebut kehilangan hak-hak asasi mereka dan juga sumber daya alam yang dieksploitasi secara berlebihan, yang membuat yang pada tujuannya itu ya untuk kepentingan para penjajah tadi. Jadi sumber daya alam yang digunakan juga untuk kepentingan pribumi, tentunya untuk kepentingan para penjajah tadi, anak-anak semuanya. Nah, di tengah penindasan tadi muncullah pemikiran-pemikiran ataupun muncullah pemimpin lokal untuk menyadarkan semangat untuk bangkit dari belenggu penjajahan, anak-anak semua. Nah, mereka ini melihat pentingnya identitas nasional, dan lalu juga memperjuangkan hak asasi, lalu juga serta ada keinginan untuk terlepas dari penjajahan tadi, yang seperti yang sudah Ibu bilang. Di mana tiga tokoh tadi itu, yang pertama ada Mahatma Gandhi. Dapat 9. Oh iya. Nah, Mahatma Gandhi pernah nggak melihat tokoh ini? Asing nggak di mata kalian? Asing, Bu. Asing ya. Nah, jadi Mahatma Gandhi ini dia merupakan tokoh yang berasal dari India, di mana dia sebelum melakukan perjuangannya, anak-anak itu semua, dia terlebih dahulu belajar di Inggris, dan juga dia memulai bentuk aksinya gitu kan, dimulai dari Afrika Utara sebelum kembali ke India. Nah, peran dari si Mahatma Gandhi ini yaitu mengembangkan strategi satyagraha, di mana satyagraha ini adalah perjuangan tanpa kekerasan. Wah, ternyata kalau misalnya kita lihat nih dari perjuangan Mahatma Gandhi, ternyata untuk melakukan sebuah perjuangan itu bisa tanpa adanya Kekerasan, Bu. kekerasan. Ya, benar. Kita sekalian Ibu. Terima kasih, Bu. Dan lalu jadi si Mahatma Gandhi ini percaya bahwa seperti yang sudah dibilangkan tadi, dia percaya bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan itu harus dilakukan, atau itu bisa dilakukan dengan filosofi kebenaran dan juga keteguhan hatinya. Emang bisa ini contohnya si Mahatma Gandhi ini, anak-anak Ibu semuanya. Jadi dari konsep satyagraha ini, Mahatma Gandhi mengajarkan kepada rakyatnya untuk menolak tunduk pada kolonial. Jadi hal-hal itulah tadi yang dilakukannya
dia menolak, lalu dia juga menolak tunduk kepada hukum-hukum yang diberlakukan pihak kolonial, lalu juga memboikot produk-produk Inggris karena kan India kan dijajah sama Inggris kan anak-anak semua. Lalu dia juga ada melakukan pawai garam nih. Nah, pawai garam ini merupakan suatu perjuangan yang sangat terkenal, di mana ini terjadi pada tahun 1930. Pawai garam ini dilakukan oleh Mahatma Gandhi sebagai bentuk protesnya terhadap kebijakan Inggris yang melakukan pajak garam yang sangat tinggi sehingga mencekik masyarakat miskin. Dia pun menempuh perjalanan selama 240 mil dari Sabarmati ke Dandi untuk memproduksi garam sendiri, ya, sebagai bentuk pembangkangannya terhadap Inggris. Nah, orang-orang pun mengikuti langkahnya dan juga mereka menyaksikan bagaimana sih keteguhan tanpa kekerasan itu dapat mengguncang kolonial tadi. Terus ada lagi nih gerakan yang paling dikenal dengan gerakan demokrasi, di mana mereka memboikot produk-produk Inggris sehingga pada akhirnya ekonomi Inggris itu lemah, gitu. Itulah cara-cara damai, cara-cara tanpa kekerasan yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi. Oke, yang kedua ada Sun Yat-sen. Berapa menit? 13. Jadi yang kedua ada Sun Yat-sen. Sun Yat-sen ini dari Tiongkok anak-anak itu semua. Kita mau dulu ini muka bapak ini. Nah, inilah dia tokoh yang membawa perubahan, ya. Sun Yat-sen ini melalui revolusi Singhani itu, Sun Yat-sen ini terkenal akan revolusi Singhani dan juga 3 prinsip rakyat yang dianutnya, di mana dia lahir pada tahun 1866 dan juga menempuh pendidikan luar negeri serta membawa perubahan pada Tiongkok, melakukan revolusi Tiongkok. Nah, jadi untuk sejarahnya pada abad 20 itu kondisi sosial dan ekonomi dari Tiongkok itu sangat lemah dan kacau dikarenakan adanya kekuasaan dinasti Qing yang semakin korup dan juga tidak dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Lalu mereka pun menderita dan juga intervensi dari bangsa asing yang semakin kuatnya anak semua. Nah, di tengah keputusasaan tersebut, maka si Sun Yat-sen ini menganut 3 prinsip tadi. Apa aja itu 3 prinsip rakyatnya? Yang pertama ada nasionalisme, yang kedua ada demokrasi, dan juga yang ketiga ada kesejahteraan sosial. Di mana nasionalisme yang pertama ini dilakukan dengan cara mengusir penjajahan dan juga membangkitkan semangat untuk menyatukan bangsa. Lalu yang kedua ada demokrasi yang dilakukan dengan cara membangun pemerintahan rakyat, dan juga yang ketiga ada kesejahteraan sosial, di mana dengan meningkatkan cara hidup masyarakat dengan melakukan revolusi ekonomi. Nah, puncaknya itu pada revolusi Singhai, di mana beberapa provinsi di Tiongkok itu memisahkan diri dari kekuasaan Qing. Oke, yang ketiga yakni ada Yosrijal, perjuangan melalui sastra. Jadi Yosrijal ini merupakan tokoh dari Filipina. Dia merupakan seorang dokter, penulis, dan juga reformis yang mengkritik pemerintahan Spanyol. Jadi Filipina itu di koloni dijajah oleh Spanyolnya anak semua. Nah, dia ini mendorong reformasi pendidikan dan juga sosial untuk meningkatkan kesadaran nasionalisme di Filipina. Jadi bentuk perjuangan si Yosrijal ini itu dalam bentuk sastra, dalam bentuk pendidikan. Oke, lalu dia pun menulis novel Noli Mantengere dan juga El Filibusterismo yang mengkritik ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang Spanyol tadi. Nah, tujuan dia untuk menulis novel ini untuk membuka mata rakyat akan adanya penjajahan yang membuat mereka menderita, sengsara dan lain sebagainya. Aduh, Ibu repot ya, Bu. Aduh,
Jadi dia ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai bentuk dari kebebasan dan juga kemajuan bangsa. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu sangat penting. Apalagi sekarang ini kalau misalnya kita ingin melakukan sebuah perubahan yang nggak mesti harus dengan kekerasan, berantem atau gimana agar terjadinya suatu perubahan besar, tapi melalui pendidikan, melalui karya sastra yang kita buat itu bisa anak-anak ibu semuanya. Terutama bagi kalian-kalian ini yang masih sekolah, mulailah kalian melakukan sebuah perubahan setidaknya terhadap diri kalian sendiri. Misalnya dengan cara membaca, memperhatikan guru menerangkan, dan lain sebagainya. Nah, lalu dia juga mengkritik pendidikan kolonial yang tidak adil. Nah, sehingga atas aksi-aksinya tadi, perjuangan-perjuangan yang dia lakukan dalam bidang pendidikan tadi itu menimbulkan semangat para pemuda-pemuda di Filipina untuk berpikir kritis dan juga mencintai bangsanya. Nah, untuk akhir hidup dari Yoshida ini, dia pun dihukum mati ya anak ibu semua oleh pemerintah Spanyol pada tanggal 30 Desember 1896. Oke. Namun kematiannya itu tidak hanya berakhir begitu saja, dia pun dikenal dengan, pada akhirnya dia dikenal dengan pahlawan yang pahlawan nasional serta juga simbol perlawanan intelektual. Nah, itulah tiga tokoh tadi yang merupakan dalam kebangkitan nasionalis Asia. Oke, ibu sudah menjelaskan materi kita tadi tentang tiga tokoh-tokoh tadi. Jadi untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian mengenai kebangkitan nasionalis Asia ini, ibu akan membukakan video pembelajaran kalian. Oke, semuanya diperhatikan video pembelajaran kita ya tentang kebangkitan bangsa Timur atau nasionalisme Asia. Di titiknya ada suaranya. Bu, apa tuh Bu iklan? Jericho, tangan. Tengok tuh tangan Jericho. Tengok nih. Keluarkan akangnya Jericho. Ibu bagus banget editannya. Ibu yang edit ya, Bu? Ya, nggak dari YouTube. Oh.
Ada apa, Bu? Dua, 1 menit lagi. Weh, tengok ke layar, weh, tengok ke layar. Tengok ke layar. ya semuanya. Nah, udah kita nonton ini tadi kan semua narasi semua mengenai kebangkitan nasionalis Asia. Itu video pembelajaran dari YouTube ya. Kalau misalnya masih kurang paham ataupun masih pengen diulang-ulang lagi, nanti ibu kirim linknya ke kalian. Sekarang ibu mau kalian diskusi kelompok. Buka bukunya masing-masing. Oke, semuanya dengarkan. Nomor 1, tulis. Kamu apa umum? Kamu mau sekolah apa enggak? Oke, nomor 1. Bandingkan pendekatan perjuangan ketiga tokoh tadi. Apa persamaan dan juga perbedaannya? Nanti perwakilan silakan di depan ya ditunjuk. Apa persamaan dan perbedaannya dalam membangkitkan nasionalisme di negara mereka masing-masing? Bandingkan pendekatan perjuangan ketiga tokoh tadi. Apa persamaan dan perbedaannya dalam membangkitkan nasionalisme di negara mereka masing-masing? Oke, ini ada 2 pertanyaan, nggak banyak-banyak dikasih. Asalkan kalian buat jawaban yang benar-benar bagus ya, jangan asal-asal. Yang kedua, menurut kelompok kalian, apakah nilai-nilai perjuangan tokoh-tokoh, apakah nilai-nilai perjuangan tokoh-tokoh nasionalisme Asia tadi masih relevan untuk generasi muda saat ini? Oke, sudah semua? Pahamkan pertanyaannya? Silahkan diskusi sama temannya masing-masing. Oke. Aja mau pindah ke situ ya. Kamu sama dia aja. Kamu sama dia. Udah berapa menit? 2.
Masya silakan kasih pendapat kamu ke depan mengenai jawaban yang nomor 2, silakan. Bu, Semua perhatikan ya. jadi menurut saya Bu, relevan nggak masih 3 topik itu kan? Tadi ada si Yusuf Rizal, Muhammad Ghani sama si yang saya kan. Menurutku kalau bilang relevan Bu, secara teorinya. Secara teori. Cuman kalau untuk orang-orang yang sudah banyak terpengaruh oleh dari luar aliran sekali itu beda lagi ngomongnya. Tapi kalau misalnya kalau katanya relevan, aku belum bisa jawab karena memang nggak ada nasionalis sendiri seperti itu untuk nasionalis. Termasuk dari cara si Sun ini melakukan perubahan dalam bidang sastra, itu juga nggak relevan kamu dilakukan sekarang ini, apalagi bagi kaum anak muda sekarang. Sastra ya, mengenai bahasa kan. Kalau mengenai sastra dan bahasa, kita masih menggunakan bahasa Indonesia, ya, sebagai bahasa satu nasional. Tapi kalau menurutku, kita dari sisi pengaruh barat, si Mahatma Gandhi. Oh, Mahatma Gandhi. Menurutku dia memang belum pergerakan perubahan kan, revolusi tanpa kekerasan. Itu yang menurutku. Iya. Nah, itu. Apalagi dengan orang ini. Bukan, orang Indonesia, nasional Indonesia, terkenal dengan namanya itu. Jadi kan si Mahatma itu kan seorang apa? Bukan seorang nasionalis saja dia tahu. Dia juga seorang anarkis. Apalagi juga. Dia menolak sistem otoriter dan kekerasan. Semua bisa dibalut dengan diplomasi. Begitu kan Bu. Sehingga terbangun rasa nasionalis yang tinggi. Nah, kalau kita yang anak muda ini, kalau secara teorinya masih relevan. Tapi sekarang mampu nggak kita seperti itu kan itu. Sedangkan kita melakukan sebuah perubahan melalui media sosial aja, misalnya nggak usah jauh-jauh. Itu aja kita masih takut-takut, masih nggak ada kesadaran dalam diri setiap siswa. Ya nggak masalah. Oke. Ada lagi? Oke, terima kasih. Bagus sekali ya. Berikan tepuk tangan. Oke, silakan. Wah, ini sudah maju duluan. Silakan. Bacakan dulu pertanyaannya lalu jawabannya. Oke, nah, pertanyaannya itu bandingkan peninggalan perjuangan dari Mahatma Gandhi, Sun Yat-sen, Joseph Rizal serta kesamaan perbedaannya dalam membangun nasional di negara mereka masing-masing. Nah, hasil dari diskusi kami itu tidak terlalu panjang, tapi akan Tidak sasaran lah ya. penting ya. Iya. Oke, coba. Nah, yang menjadi perbandingan pendekatan perjuangan dari ketiga tokoh tersebut yaitu mereka itu merupakan tokoh penting yang membangkitkan nasionalisme di negara masing-masing melalui pendekatan yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat. Nah, Gandhi dia menempuh jalur non kekerasan atau sering disebut dengan ahimsa dan satyagraha, yaitu perlawanan damai melalui boikot. Sementara Sun Yat-sen di Tiongkok dia menggunakan pendekatan revolusi bersenjata untuk menggulingkan dinasti Qing dan mendirikan Republik Tiongkok. Ia merumuskan 3 prinsip rakyat. Yang pertama itu adalah nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Nah, Sun Yat-sen ini juga merupakan tokoh dari reformis dan modernis. Namun berbeda juga dengan Joseph Rizal yang dimana dia adalah tokoh dari Filipina. Dia memiliki jalur pendidikan dan tulisan. Ia menyadarkan rakyat Filipina akan penindasan Spanyol melalui sastra seperti Noli Me Tangere dan Filibusterisme. Kesalahan dari ketiga tersebut ya mereka ingin membebaskan bangsa dari penjajah dan juga menegakkan kesadaran nasional. Namun perbedaannya terletak pada Gandhi yang mengutamakan moral dan dengan kekerasan. Sun Yat-sen dalam cara menempuh revolusi politik dan Rizal berjuang lewat intelektualisme dan sastra. Dan juga satu lagi teman. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, anak-anak ibu semuanya. Nah, untuk perjuangan tokoh-tokoh nasionalisme dari ketiga tokoh tadi itu tentunya masih relevan nih untuk kalian kaum muda lah gitu kan.
dari ide, kesadaran dan juga perjuangan-perjuangan yang dilakukan secara konsisten. Jadi, Bu harap kalian itu dapat menerapkan nilai-nilai tadi dalam kehidupan keseharian kalian semua. Jangan hanya sekedar teori tapi juga buktikan secara nyata. Oke Bu. Oke, sekianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya atau kurang paham? Oke, Ibu harap